Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sebagai salah satu syarat dari PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iswar Pratama, SSI MSc. Saya adalah dosen tetap pada program studi matematika, jurusan matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, kita akan melihat video pengajaran tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pemodelan matematika dengan kode mata kuliah 20A12C406 yang merupakan mata kuliah pada rumpun matematika terapan. Nah, bobot SKS mata kuliah ini adalah 3 SKS yang ditawarkan pada semester 4 yang merupakan mata kuliah wajib program studi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa adalah yang pertama, mahasiswa memiliki pemahaman konseptual dan keterampilan matematika dalam memahami tentang model matematika. Yang CPMK kedua, yaitu mahasiswa memiliki pemahaman konseptual dan keterampilan matematika dalam memahami contoh model-model matematika. Yang ketiga, CPMK ketiga adalah mahasiswa memiliki pemahaman konseptual dan keterampilan matematika dalam membangun sebuah model matematika. Dan terakhir, CPMK keempat adalah mahasiswa memiliki pemahaman konseptual dan keterampilan matematika dalam menerapkan pemodelan matematika. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah pemodelan matematika merupakan penghubung antara ilmu matematika dengan penerapannya dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Mata kuliah pemodelan matematika menekankan pada proses memodelkan suatu masalah, sehingga topik dasar mata kuliah ini akan membahas mengenai identifikasi model, analisis model, dan simulasi model matematika menggunakan software dan beberapa model matematika untuk sebagai bahan untuk tugas akhir membuat proposal laporan pemodelan matematika pada masalah eksakta dan sosial humaniora. Mata kuliah ini berbasis project based learning. Fase mata kuliah ini terbagi atas 2 fase, yaitu fase sebelum ujian tengah semester dan fase setelah ujian tengah semester. Pada fase pertama, dosen akan memberikan materi tentang contoh-contoh model matematika, bagaimana membangun sebuah model matematika, dan bagaimana analisis dan simulasi model matematika. Pada fase sebelum UTS ini, mahasiswa dibekali pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana dari membentuk model matematika hingga melakukan simulasi model matematika. Fase ini selama 7 pertemuan, dan di pertemuan ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester. Fase kedua adalah fase setelah ujian tengah semester. Ada 18 pertemuan di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengerjakan proyek membuat model matematika sampai pada tahap simulasi model matematika selama 3 pertemuan, dan 5 pertemuan sisanya adalah tahapan presentasi hasil dari proyek berdasarkan kelompok-kelompok yang telah dibagikan sebelumnya. Penilaian untuk mata kuliah ini terbagi atas 2 bobot penilaian. Yang pertama adalah penilaian non-tes, di mana yang dinilai adalah hasil dari proyek mahasiswa yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah penilaian tes, di mana pada saat kuliah sebelum ujian tengah semester akan ada kuis, dan ujian tengah semester itu sendiri berupa tes. Pada video pembelajaran kali ini kita akan menyaksikan pertemuan keempat mata kuliah pemodelan matematika dengan sub CPMK adalah mengetahui kajian analisis pada model matematika. Dengan indikator ketercapaian, mahasiswa mampu memahami tahapan analisis model matematika. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua, adik-adik? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir ya? Sepertinya lengkap. Ya, karena di sini pesertanya memang 15 orang untuk mata kuliah ini. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita masuk pada pertemuan kelima, yaitu penjelasan materi tentang analisis model matematika. Tetapi sebelum kita lanjut kepada materi, sebaiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, sebelum kita masuk ke tahapan analisis model matematika, saya ingin merefleksi kembali ingatan adik-adik. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tahapan-tahapan dalam pemodelan matematika di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Masih ingatkah apa tahapan-tahapan pemodelan matematika? Masih. Yang pertama apa?
Ya, betul, kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu yang akan dibuatkan modelnya. Dan kedua adalah Mencari referensi. ya, kita membutuhkan referensi untuk membuat model matematika. Dan yang ketiga, Membuat asumsi. ya, dari referensi-referensi itu kita membuat asumsi-asumsi untuk membangun model matematika. Nah, setelah asumsinya ada, selanjutnya adalah membangun model matematika. Jadi model ini sudah jadi. Nah, kemudian setelah modelnya jadi, apa yang dilakukan? Ya, menganalisis model, dan itu yang akan kita lakukan pada pertemuan ini dan pertemuan berikutnya. Selanjutnya setelah menganalisis model adalah simulasi model matematika. Nah, baik, kita masuk pada materi hari ini, yaitu analisis model matematika, terkhusus pada model matematika epidemiologi. Nah, adapun tahapan analisis dari model matematika epidemiologi secara umum ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menentukan titik kesetimbangan atau titik equilibrium dari model matematika. Yang kedua adalah menganalisis kestabilan dari sistem. Kemudian yang ketiga adalah menghitung bilangan reproduksi dasar. Titik kesetimbangan ini menggambarkan keadaan sistem ketika laju perubahan populasi itu sama dengan 0, atau tidak ada lagi perubahan status dari setiap kompartemen model. Jadi misalkan kita lihat di sini dns per dt itu artinya perubahan populasi S yang dipengaruhi oleh waktu itu sama dengan 0, artinya tidak berubah lagi. Begitu juga I-nya perubahan ini terhadap waktu, perubahan yang terhadap waktu sama dengan 0, artinya tidak ada lagi perubahan populasi dari populasi S I ke R. Ini khusus untuk model SIR. Ya. Nah, manfaatnya adalah untuk menentukan apakah penyakit itu akan hilang atau tetap bertahan dalam suatu lingkup populasi. Jadi kalau misalkan I-nya itu sama dengan 0, artinya dalam suatu waktu tertentu maka penyakit akan hilang dalam lingkungan populasi tersebut. Kemudian ketika I-nya yang diperoleh itu besar daripada 0, artinya populasi itu akan terus ada dan berkembang di dalam lingkup populasi. Dalam dunia nyata kita hanya bisa mendapatkan satu nilai I, apakah dia sama dengan 0 atau dia besar daripada 0. Apakah I-nya bisa negatif? Tidak, karena I itu adalah populasi ya. I adalah populasi, jadi tidak bisa negatif. Adakah populasi negatif? Tidak ada. Ya. Jadi misalkan ada suatu model yang dengan kompartemen S, I, kemudian Z, di mana ini ada parameter alfa di sini, ini parameter beta. Dari kompartemen atau diagram alir model matematika ini, seperti dipelajari di pertemuan sebelumnya, akan dibuatkan persamaan matematika atau model matematikanya. Ini ada berapa persamaan kalau begini modelnya? 3 persamaannya. Nah, di mana persamaan pertama itu adalah ds per dt atau perubahan S, populasi S yang terhadap waktu itu dipengaruhi oleh parameter alfa. Jadi karena dia keluar dari kompartemen S, maka nilainya adalah negatif alfa dikali S. Nah, kemudian di parameter I, di kompartemen I ada persamaan di per dt itu dipengaruhi oleh parameter alfa yang masuk. Karena dia keluar dari S, maka alfa S kurang karena keluar beta I. Kemudian di sini ada dr per dt itu sama dengan beta I. Karena dia tidak ada yang keluar, maka tidak dikurangi. Dari persamaan ini ada 3 persamaan. Untuk menentukan titik tetapnya, maka ketiga persamaan ini kita samakan dengan 0. Jadi ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Karena saya tadi menyinggung bahwa ada 2 kasus titik tetap di mana I-nya itu atau orang yang terinfeksi itu akan habis, atau kasus pertama adalah I sama dengan 0. Kemudian kasus kedua adalah I lebih besar daripada 0. Untuk memperoleh titik tetap pertama atau biasa disebut titik tetap bebas penyakit, kita asumsikan I-nya sama dengan 0. I sama dengan 0. Kalau misalkan saya kasih di sini ya, biasanya ada yang keluar dari setiap populasi itu ada nilai mu. Ini ada yang kurang ada mu, ini juga mu, di sini mu, yang menandakan laju kelahiran dan kematian dalam suatu populasi. Jadi kalau misalkan modelnya kita ubah itu menjadi mu dikurang
alpha ditambah mu S. Di sini alpha S dikurang beta ditambah mu I. Nah, di sini beta I dikurang mu R. Kasus pertama ketika I-nya itu sama dengan 0 atau titik tetap bebas penyakit. Kita mencari nilai-nilai parameter yang lain, yaitu parameter R dan parameter S. Ya. Ketika I-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan ini dr per dt. Taruhlah ini beta I dikurang mu R itu sama dengan 0. Karena diketahui I-nya sama dengan 0, maka negatif mu R itu sama dengan 0. Nilai parameter alpha, beta, mu itu sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa dia berada pada rentang 0 sampai 1. Dia tidak 0 dan tidak 1. Jadi yang tidak bernilai 0 di sini adalah negatif mu. Negatif mu. Jadi diperoleh R-nya itu sama dengan 0. Kemudian karena S-nya sudah I-nya sudah diperoleh 0, R-nya 0, selanjutnya kita mencari nilai S. S itu bisa kita peroleh di persamaan kedua. Di persamaan kedua kita dapatkan salah maksud saya di persamaan pertama S. Jadi delta S dt itu sama dengan mu dikurang alpha plus mu S sama dengan 0. Jadi S nya sama dengan negatif mu per negatif alpha plus alpha plus mu. Ini sama dengan negatifnya, ini ada kurungnya di sini. Negatifnya habis, sisa mu per alpha tambah mu. Nah, jadi 3 titik tetap untuk bebas penyakit sudah diperoleh, yaitu S, I, R itu sama dengan mu per alpha plus mu, 0,0. Nah, ini terjadi, ini maksudnya adalah ketika I-nya itu sama dengan 0 atau tidak ada lagi penyebaran penyakit, maka orang yang sembuh juga itu akan habis. Lalu juga titik tetapnya akan stabil. Yang tersisa adalah suspek atau calon-calon penderita yang terinfeksi penyakit. Paham sampai di sini? Paham. Silahkan dicatat dulu. Oke, sudah? Oke, sudah ya. Ini juga ada di buku yang sudah dibagikan di pertemuan pertama. Itu ada di buku, silakan dibaca kembali cara menentukan titik tetap. Jadi titik tetap itu ada 3 namanya. Maksudnya kalau kita baca buku referensi, terkadang dia dikatakan sebagai titik keseimbangan, terkadang juga dikatakan titik equilibrium. Kalau kita membaca buku referensi yang berbahasa Inggris, maka di situ dikatakan equilibrium point atau titik equilibrium. Nah, setelah mendapatkan titik tetap bebas penyakit, kita mencari lagi titik tetap endemik atau di keadaan di mana penyakit dalam suatu populasi itu tidak menghilang atau I-nya lebih besar daripada 0. Ini sudah ya, saya hapus ya. Ya, ketika I-nya lebih besar daripada 0, persamaan pertama tadi yaitu mu dikurang alpha ditambah mu S ini sama dengan 0. Kemudian persamaan kedua adalah alpha S dikurang beta ditambah mu I dengan 0. Kemudian beta I dikurang mu R sama dengan 0. Karena I-nya tidak sama dengan 0, maka untuk mendapatkan titik tetapnya dengan S, I atau R-nya itu kita cari. Ini sama seperti ketika belajar aljabar linear. Ya. Saya kasih contoh dulu untuk kasus yang 2x2. Kita sering belajar, misalkan tikung beli pentol, tahunya 2, baksonya 2, kemudian membayar 5.000, kemudian juga Maria membeli bakso tahu 3, bakso 2, itu membayar 7.000, berapa harga tahu dan bakso itu yang seperti itu kita cari nilai dari 1 tahu dan 1 bakso. Ya. Misal contohnya seperti 2x tambah 3y sama dengan 5, kemudian 3x tambah 2y sama dengan 6.
Nah, untuk mendapatkan X dan Y ini ada bagaimana caranya? Eliminasi, substitusi. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Wani, coba Wani. Ya, terima kasih Tony. Itu kita sudah dapat nilai X dan Y. Ya, titik tetap yang dimaksud itu sama seperti kasus kita mencari solusi dari sistem persamaan linear. Jadi di sini ada 3 sistem persamaan linear. Karena di sini ada 3 variabel S, Y, R, kita cari nilai S-nya berapa, ini berapa, ini berapa. Nah, kalau 2 kali 2 itu masih mudah menggunakan substitusi dan integrasi. Kalau misalkan sudah 3 persamaan, 4 persamaan, bahkan sampai ke 5 atau 8 persamaan, itu biasanya kalau yang dipelajari sebelumnya kita pakai apa? Ya, eliminasi Gauss ya salah satu cara juga. Di algebra linear kita sudah mempelajari cara mendapatkan ini. Nah, tapi untuk mata kuliah ini kita bisa menggunakan bantuan dari Maple. Ya, Maple. Ini bisa dihapus ya. Ini kan gampang bisa dicari-cari. Baik, selanjutnya untuk yang mencari menggunakan Maple ini bisa saya kirimkan nanti ya, tapi saya kasih penjelasan. Yang pertama kita tulis adalah with plots, artinya dalam Maple nanti kita akan membuat grafik. Kemudian di with linear ini itu adalah linear algebra. Jadi fungsi-fungsi perhitungan di linear algebra kita bisa aktifkan dengan kode with linear. Kemudian di tools ini adalah kode untuk differential equation tools atau persamaan diferensial. Jadi kalau misalkan mencari solusi-solusi dari persamaan diferensial bisa menggunakan di tools ini. Nah, untuk mendapatkan solusi atau titik tetap dari model matematika, ini saya model matematikanya lainnya, bukan yang contoh yang tadi. Itu kita tuliskan seperti ini. Ini equi ini bisa sembarang nama variabelnya. Kemudian itu solve artinya cari solusi dari persamaan ini, bisa di list persamaannya di mana setiap persamaan itu dipisahkan oleh tanda koma. Nah, kemudian di sini di kurung kurawal yang satunya itu adalah variabel-variabel yang dicari. Kalau tadi yang di contoh itu kita menggunakan SIR, jadi nanti di sini pakai SIS. Ya. Kalau misalkan adik-adik belum install Maple, nanti bisa minta tolong sama asisten lab untuk installkan. Ya. Berbayar itu nih? Gratis, ya, gratis katanya. Ya. Selanjutnya, kalau misalkan sudah memperoleh titik tetap dari model, kita lanjut ke tahapan analisis matematika selanjutnya adalah mencari kestabilan dari suatu model matematika. Nah, analisis kestabilan ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem akan kembali ke titik kesetimbangan setelah terganggu adanya gangguan sedikit. Jadi grafik itu biasanya berbentuk seperti ini ya. Grafiknya seperti ini, dimulai dari misalkan titik kesetimbangannya di garis ini ya. Nah, kalau grafik itu ini timeline waktu T. Mulai dari sini akan berubah ke sini. Kalau dia stabil akan mendekati ini titik kestabilannya dan terus mendekati titik kestabilan kalau sistemnya stabil atau tidak. Ini grafik ini menyatakan pergerakan orang yang terinfeksi atau pergerakan dari suatu populasi. Nah, jadi awalnya mungkin di populasi segini naik terus seiring berjalan waktu akan mendekati titik kestabilan kalau fungsinya stabil. Nah, dan akan menjauh dari titik kestabilan kalau dia tidak stabil. Nah, penting memahami ini, apakah wabah dalam suatu penyakit itu akan terkendali atau menyebar luas dalam suatu populasi. Untuk menghitung analisis kestabilan dari model, langkah-langkahnya yang pertama adalah tentukan titik tetap dari sistem. Tadi sudah kita pelajari bagaimana cara menentukan titik tetap. Kemudian menghitung matriks Jacobian dari sistem persamaan diferensial. Kan dari tadi ada sistem persamaan diferensial 3 persamaannya.
Kemudian evaluasi Jacobian pada titik tetap. Kemudian hitung nilai eigen dan vektor eigen sebenarnya dihitung juga tapi tidak diperlukan di sini. Kemudian yang tahapan kelima adalah analisis tanda eigen value. Ketika semua nilai eigennya itu bernilai negatif, maka tidak sistem itu titik tetapnya stabil atau sistemnya stabil. Ketika ada yang positif satu nilai eigennya atau lebih, itu titik tetapnya tidak stabil atau populasi semakin menjauh dari titik tetap. Matriks Jacobian ini juga mungkin sudah dipelajari di mata kuliah lain, tapi tidak apa-apa saya ingatkan kembali bahwa untuk kasus dua persamaan seperti ini, matriks Jacobian itu sama dengan df1 dou s. Artinya apa itu dou f1 dou s? Apa makna ini? Dou f1 dou s. Apa makna ini? Ya, fungsi persamaan F1 diturunkan terhadap variabel S saja. Nah, ketika dia diturunkan terhadap S saja, maka variabel lain itu dianggap konstan. Jadi variabel, kalau contohnya cuma variabel I, maka variabel I dianggap konstan. Nah, begitupun ketika dou F2, dou F1, dou I itu, maka S-nya dianggap konstan. Paham? Nah, dari model ini, beta ds per dt sama dengan min beta SI, DI per dt sama dengan BSI dikurang dengan I diperoleh matriks Jacobian ini min beta I. Paham itu kenapa min beta I itu? Kan ini adalah F1, ini dibawa F2. Beta SI ini kita turunkan terhadap S, karena I nya adalah konstan, maka yang hilang hanya S akan diturunkan. Nah, paham? Turunannya S kan 1. Ya, 1 dikali beta I hasilnya beta I. Nah, dou F1 dou I ya, yang hilang kembali adalah S-nya, sama I-nya. Bukan hilang sih, menjadi 1 gitu. Nah, kemudian begitu juga untuk seterusnya. Oke, sebelum kita mengakhiri ini, coba dulu satu orang untuk mencari matriks Jacobian yang tadi. Soalnya yang tadi. Apa dari soalnya masih ingat? Min, mu dikurang bukan mu dikurang alpha tambah mu s sama dengan bukan ya, ds per dt sama dengan ini di per dt sama dengan alpha s dikurang beta tambah mu i dr per dt sama dengan beta I kurang mu R. Ada yang bisa buat matriks Jacobiannya ini? Kalau 3 persamaan berarti pola matriksnya berapa? Iya, 3 kali 3 ya. Siapa yang bisa? Tiko. Coba. Ya. Dou F1 dou S. Berarti kalau di sini sampai dou F3 ya, dekat di sini kan dekat di sini ya dia semua dia ya S kembali ke F dou F1. Oke, terima kasih Dr. Tiko. Oke, baik, sebelum kita lanjut, kita cek dulu apakah jawabannya sudah benar atau tidak. Ya, di sini kita lihat ya, dou F1 dou S, artinya fungsi F1 kita turunkan terhadap S. Nah, yang lain tadi dianggap konstan. Maka turunannya adalah negatif mu dikurang apa kata Tiko. Apa sudah benar? Sudah benar di? Karena di sini yang ada variabel S-nya hanya min alpha ditambah mu. Ya, ini min alpha dikurang mu. Kemudian dou F1 dou I, artinya limit turunkan terhadap itu karena tidak ada variabel I di sini, maka semuanya dianggap konstan. Itu hasilnya adalah 0. Di sini juga tidak ada variabel R, sehingga di sini itu sama dengan 0. Nah, kemudian dou F2 dou S itu sama dengan ini ya, turunan fungsi kita terhadap S sisa alpha ya, karena alpha yang ada variabel S-nya. Jadi sisa alpha di sini min beta dikurang min sudah benar ya untuk variabel I dengan. Karena di F2 itu tidak ada R, maka di sini turunkan terhadap S sama dengan 0. Yang ketiga adalah
F3 dikurangi S, karena tidak pada S, maka turunannya seorang nol. Sudah benar ya? Ini turunan terhadap I-nya itu beta sudah benar. Dan ini turunan terhadap R-nya adalah negatif mu. Sudah benar, Dik? Nah, berikan aplaus untuk Dik Kristiku. Baik, ada yang mau ditanyakan adik-adik sebelum kita lanjut? Ada? Ada? Ya, silakan dicatat dulu atau bisa difoto kemudian dicatat kembali di rumahnya. Sudah? Sudah? Paham, Dik? Ya, baik. Supaya adik lebih paham dan sebagai bahan latihan, ini ada tugas. Silahkan dicari titik tetap atau titik kesetimbangan atau equilibrium point dari model ini. Yang dicari adalah titik keseimbangan dan kemudian matriks Jacobian sampai pada rangkaian yang diajarkan. Dikumpul di shop oke, di LMS sama oke, paling lambat minggu depan. Ya. Paham, Dik? Paham. Minggu depan kita akan melanjutkan materi analisis model matematika pada bagian mencari bilangan reproduksi dasar, kemudian melanjutkan pada tahapan simulasi model matematika. Sebelum saya akhiri, saya bertanya lagi, ada yang bertanyakan terkait soal atau materi? Tidak ada ya? Berarti sudah paham. Baik, kita akhiri pertemuan mata kuliah model matematika hari ini. Semoga ada sehat selalu dan bisa memahami materi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.